Hai guys, jadi aku udah lama banget membuat videonya ini, tapi karena baru sempet kayak timingnya pas di sekarang, jadi aku berkesempatan untuk exchange ke Okayama University, which is itu di Jepang. Dan aku belum pernah ke Jepang sebelumnya, jadi itu adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dan memorable banget. Di situ tuh cuma 12 hari dan itu bener-bener berharga banget. Aku masih ingat sampai sekarang. Jadi aku bakal nanya ke ChatGPT kayak beberapa pertanyaan dan akan aku jawab, sekalian aku recall my memory selama di situ. Yang pertama, apa yang kamu rasain saat pertama kali akan pergi ke Okayama? Sebenarnya untuk list universitas itu kan kita dikasih gitu kan, jadi kayak kita bisa milih berdasarkan ranking kita dan juga mungkin nggak dapet di univ ini, mungkin nggak, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan pertimbangan itu aku milih Okayama. Sebenarnya ada dua pilihan negara aja sih, Thailand sama Jepang, tapi pas itu pengen banget ke Jepang. Langsung karya dapet di Okayama. Okayama itu salah satu universitas yang sistemnya beda dari universitas lainnya yang ada di list, karena dia nerapin sistem PBL instead of kayak koas gitu. Kebanyakan universitas yang kerjasama sama univ aku ini, dia tuh sistem exchange-nya itu adalah kayak koas gitu. Jadi kita kayak ke rumah sakit, terus kayak kita ngeliat kasus dan lain-lain kayak gitulah, kayak koas beneran. Kalau yang Okayama University ini sistemnya kayak PBL, which is itu problem based learning. Jadi kayak kita akan dikasih suatu topik dan kita akan dibagi berapa kelompok untuk mendiskusikan. Di akhir exchange itu bakal dipresentasiin. Itu aku sangat tertarik sama sistemnya itu. Aku suka banget untuk bertukar pikiran orang asing, jadi itu it would be really interesting to do. Yang kedua, karena kita udah dikasih topik dari awal ya, jadi kayak kita punya main concern gitu aja. Oke, second questions, bagaimana persiapan kamu sebelum berangkat? Apa yang paling kamu pikirkan atau khawatirkan? Kita berangkatnya mepet ya, maksudnya diumuminnya tuh mepet. Ngurus visanya tuh agak deg-degan, tapi untungnya jadi juga. Dan karena ini lagi sambil jalan blog ya, dan agak sulit untuk bagi waktunya, jadi kayak satu sisi pikiranku mikirin Okayama, satu sisi mikirin tentang blog gitu, mau ujian blog. Yang paling aku khawatirkan sih di Jepangnya ya, maksudnya kayak gimana aku akan bersosialisasi dan juga gimana approach orang baru, karena aku tuh such an introvert person ya. Approach orang baru, apalagi nih orang asing dengan latar belakang dan perbedaan budaya, itu tuh sangat challenging banget. Tapi aku nggak menyerah dan aku anggap itu suatu experience baru untuk aku, belajar gimana berinteraksi dengan orang baru. Karena sistem exchange ini kan kayak berangkatnya 4 orang kan ke Okayama, jadi keempatnya ini bakal ada di kelompok yang berbeda. Jadi kayak aku sedikit worry, kayak aduh gimana ya aku di situ bisa nggak. Dan yang ketiga, apa yang kamu rasakan saat pertama kali menginjakkan kaki di Jepang? Bener-bener seneng, terharu, dan nggak percaya aku bisa ada di Jepang. Kayak mimpi banget. Langsung karya lancar dan aku bisa sampai di Jepang dengan selamat dan aman gitu. Dan selanjutnya, apa kesan pertama kamu tentang Okayama? Nah, di pikiranku ya, sebagai orang yang awam banget sama Jepang, aku mikir kayak daerah selain Osaka, Kyoto, ataupun Tokyo, pokoknya daerah yang jarang dikunjungi untuk tempat wisata tuh bakal desa gitu loh. Tapi setelah aku kesana, kayak itu tuh bener-bener kota banget, dan ada donki juga. Aku senang banget vibes di sana. Oke, pertanyaan kelima, siapa orang pertama dari Jepang yang menyapamu atau berinteraksi denganmu? Apa yang kamu rasakan? Jadi ini ada satu sensei gitu yang jadi penghubung antara kita sama pihak Jepang. Beliau kayak ngasih informasi lewat email tentang kayak jadwal presentasi, terus bakal nyampe jam berapa, karena beliau bakal jemput kita. Dan beneran dong dijemput di Okayama Station. Aku bener-bener merasa senang banget karena kita kan orang asing ya, belum pernah ke Jepang, belum pernah ke tempat itu juga, dan gak kenal siapa-siapa, dan dijemput gitu loh, dan diantar ke tempat kita nginep, dan juga nganterin kita pas first day ke kampus. Oke, pertanyaan keenam, ceritakan rutinitas harianmu di sana dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena notabene-nya agenda kita itu setiap harinya hampir sama untuk mendiskusikan topik. Jadi pagi-pagi itu bangun jam 6, siap-siap sampai jam, pokoknya aku harus di kampus jam 8.40, naik bis kayak setengah jaman. Sampai di sana kita kan udah dibagi tugas, kayak aku harus bahas tentang apa-apa, dan di setiap akhir diskusi itu kita bakal presentasiin apa yang kita buat, dikasih feedback sama sensei dan juga teman-teman. Kita pulangnya sekitar jam 3, jam 4 gitu. Saya mampir dulu di Lawson, karena itu Lawsonnya deket sama tempat kita nginep. Dan kita lumayan jarang beli makanan yang bener-bener proper di resto atau di tempat makan gitu loh, karena nggak tahu harus kemana dan kayak nggak ada waktu aja gitu loh. Ini kayak pengen satset kayak langsung beli. Aku nggak langsung mandi, karena aku besok makan dulu, nonton, habis itu mandi, baca materi yang perlu dibahas besok. Dan aku bener-bener orang yang nggak bisa begadang, karena kalau aku begadang tuh aku langsung sakit. Jadi kayak aku sebisa mungkin tidur jam 9, jam 10 aku udah tidur begitu. Oke, pertanyaan ketujuh, apa kegiatan paling berkesan selama program atau selama di kampus?
orang-orangnya sih, maksudnya teman-teman kelompokku. Aku nggak nyangka mereka sebaik dan se-welcome itu sama aku. Pas hari pertama, aku adalah satu-satunya orang yang nggak dijemput sama kelompoknya. Jadi teman-temanku tuh yang bertiga itu dijemput sama kelompok masing-masing untuk diantar ke ruangan. Sedangkan aku tuh nggak ada yang jemput, sampai kayak udah nunggu lama. Habis itu sensei yang nganter langsung ke ruangan. Waktu itu juga mereka kayak langsung mencar gitu. Aku kan kelompokku ber-8 orang kan. Katanya mereka mau mencar jadi 2 ruangan gitu, 4-4 buat diskusi lebih nyaman. Tapi aku nggak ngerti kenapa di hari pertama mereka decide untuk mencar gitu loh, instead of kayak berkenalan dan lain sebagainya. Terus kayak di ruangan itu cuma ada 4 orang kan, dan ada satu temanku cewek itu benar-benar bestiku banget, baik banget. Kita ada 2 cewek 2 cowok termasuk aku ceweknya ya. Maklum banget karena aku orang asing dan itu hari pertama, jadi kayak mungkin masih ada barrier yang gede di antara kita. Sebenarnya berempat ini ke kantin bareng tuh, cuma pas di kantin tuh aku sedih banget karena kita tuh pisah meja, kecuali yang cewek ini kan, yang 2 cowok itu mencar, padahal kita berdeketan tapi kok nggak mau satu meja. Itu sih aku sedih. Tapi setelah berapa hari ya, mereka tuh hangat banget, welcome banget. Ternyata teman-temanku yang lain itu cerita kalau mereka tuh lunch bareng, diantar gitu loh, dan mereka gak pisah ruangan buat diskusi. Itu tuh kayak beda banget sama kelompokku. Aku udah mulai deket juga sama yang cewek, mau ngajakin aku mau lunch bareng gak, itu tuh kayak bersyukur banget. Terus yang cowok juga mulai deket, kecuali ada 2 orang cowok ini, dia tuh gak pernah sama sekali lunch bareng aku, dan sampai di hari terakhir pun dia nggak ikut. Mereka baik juga sama aku sih sampai hari terakhir. Andainya bisa balik lagi, nggak mungkin dapat pengalaman dan perasaan yang sama kayak yang aku rasain sekarang gitu loh. Oke, pertanyaan ke-8, apa hal baru yang kamu pelajari baik akademik maupun non akademik? Teman-teman Okayamaku ini kan dia kurikulumnya itu lebih fokus ke patofisiologi penyakit, terus kayak fisiologi, biokimia dan lain-lain yang benar-benar materi dasar. Nah itu tuh aku belajar banyak sih, kayak detail banget. Kampusku itu lebih outcome itu lebih klinis gitu. Jadi kayak kita belajar tentang gejala-gejala, terus terapinya apa. Belajar juga tentang patofisio, cuma nggak sedetail mereka. Itu sih yang aku pelajarin. Gimana sih cara kamu untuk membedah suatu topik itu? Aku tuh dapat topik FCMD, Fukuyama Congenital Muscular Dystrophy. Jadi itu tuh kayak penyakit bawaan lahir yang menyerang otot. Jadi kayak gimana sih cara kamu untuk membahas suatu penyakit secara detail. Kita bertim ya, jadi nggak mudah untuk membagi suatu topik yang lumayan kompleks untuk dibagi ke banyak orang. Dan sebagai foreigner student ya, kayak aku memberikan apa yang aku tahu dan mereka memberikan apa yang mereka tahu. Jadi kayak saling mengisi dan melengkapi satu sama lain gitu. Tempat mana di kampus yang paling kamu suka? Kenapa? Sebenarnya ada 2 tempat ya, ruang diskusi dan juga kantin. Ruang diskusi kenapa? Karena di situ main place-nya aku bisa bertukar pikiran sama temanku, kayak banyak hal terjadi di situ, banyak ilmu yang aku dapat juga di sana, bahkan foto terakhir pun di situ juga. Terus kalau kantin tuh karena 2 hari terakhir sebelum aku pulang tuh aku full makan di situ sama temanku, tapi cuma berenam doang, dan kita tuh benar-benar ngomong apapun, walaupun kadang ada barrier bahasa ya mas, tapi menurutku ya itu sama sekali nggak menghalangi aku dan temanku untuk berkomunikasi dan bertukar cerita, padahal kita kayak baru kenal berapa hari gitu loh. Oke, pertanyaan ke-10, ada nggak momen kamu merasa canggung atau lucu karena beda budaya? Lumayan lancar untuk pakai sumpit, tapi entah kenapa di hari itu di depan mereka aku kayak seperti babu corong, kayak orang bodoh, pakai sumpit aja nggak bisa gitu. Apa makanan Jepang pertama yang kamu coba di sana, suka atau tidak? Jadi pas baru banget nyampe Okayama itu suhunya itu 4 derajat, kayak aku nggak membayangkan bakal seturun itu suhunya. Nah kita jalan kan kayak 7 menit gitu dari tempat kita nginep, ada kayak tempat yang jual ramen lokal gitu, super enak banget. Yang bikin culture shock adalah kita dikasih air es di tengah suhu 4 derajat. Punya kayak chili oil gitu kan, enak banget. Aku sampai decided buy 3. Oke, pertanyaan ke-12, adakah kebiasaan orang Jepang yang menurutmu unik atau menginspirasi? Menurutku ya, yang unik itu adalah pada saat temanku bilang kalau jalan 30 menit itu deket. Dia kaget pas aku bilang 30 menit itu jauh gitu dan lama, dan orang Jepang jalan cepet-cepet banget. Oke, pertanyaan ke-14, apakah ada momen mengharukan antara kamu dan teman Jepang? Mengharukannya itu adalah sebentar banget di situ, dan di hari terakhir tuh kita baru merasa klik dan nyambung untuk diajak ngomong dan merasakan kita bebas untuk bertukar cerita, bisa cerita apapun gitu loh. Di saat kita udah merasa dekat banget dan bisa cerita tentang apapun,
besoknya tuh kita harus pisah gitu loh. Itu sih sedih banget aku. Jadi dan selanjutnya ceritakan tentang momen perpisahan kalian, apa yang kamu rasakan saat itu. Pertama sedih dan terharu ya, karena pertama aku nggak bisa stay lebih lama sama mereka, dan terutama sama teman baikku ini karena dia harus part time. Terus yang kedua, mereka mau nganterin aku walaupun sampai stasiun, dan ada satu orang yang mau nganterin aku sampai depan tempat aku nginep, dan dia rela jalan kaki malam hari sendiri. Selanjutnya, apakah kamu sempat membuat hadiah, surat atau kenangan untuk mereka? Sempat banget, karena dari awal aku tuh udah persiapkan, semua temanku sih yang exchange itu persiapin untuk ngasih hadiah. Tapi menurut aku hadiah itu nggak akan lengkap tanpa surat, karena lewat surat kan kita bisa menuangkan apa yang kita nggak bisa omongin langsung depan mereka gitu loh. Aku kasih kayak magnet, terus ada tulisan Bali, dan aku buat kayak gantungan kunci kecil, ada tulisan daerah-daerah Bali kayak Sanur, Denpasar dan lain-lain, dan aku bilang aku buat sendiri, dan mereka kayak menghargai gitu loh, respect gitu. Dan apa tempat favoritmu selama di Okayama? Kenapa tempat itu spesial? Sebenarnya semua tempat di Okayama tuh spesial, bahkan halte bus, jalanan, trotoar tuh benar-benar spesial buat aku. Yang spesial tuh adalah restoran tempat kita dinner terakhir, karena kayak aku benar-benar merasa mereka tuh benar-benar mempersiapkan dinner itu gitu loh, dari hati. Kayak mereka milih tempatnya apa, terus nanyain aku bisa makan apa aja, terus boleh pulang jam berapa, terus nganterin juga. Sebenarnya aku masih nggak expect gitu loh mereka nyiapin itu, dan kayak oke. Satu lagi kenapa tempat itu berkesan, karena aku tuh nggak dikasih bayar di situ. Apa yang berubah dari dirimu setelah perjalanan ini? Entah kenapa ya, aku sebagai orang yang introvert di kampus, lumayan introvert, nggak terlalu bisa terbuka sama orang. Setelah aku ini, aku kayak merasa aku lebih ceria, lebih cheerful, lebih bisa terbuka sama orang, lebih bisa approach orang duluan. Oke, next questions. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat selama di Okayama? Mendapatkan gimana sih cara mereka membahas suatu topik, karena kan mereka sama-sama mahasiswa kedokteran juga sama kayak aku. Jadi tanya aku cuma bisa ngelihat dari segi A, B, terus mereka tuh bisa ngelihat dari segi X sama Y gitu. Jadi kayak benar-benar totally different. Jadi itu benar-benar menambah wawasanku sih as a student. Yang selanjutnya, kalau nanti kamu ke Jepang lagi, apa yang ingin kamu lakukan atau siapa yang ingin kamu temui? Ya kalau misalnya punya kesempatan, aku pengen banget bisa sekolah di situ ataupun kerja di situ. Terus kalau misalnya aku bisa jalan-jalan ke Okayama, aku benar-benar pengen banget bisa ketemu lagi sama at least satu dari mereka. Pastinya aku bakal bawa oleh-oleh yang lebih banyak lagi. Oke, sudah berada di penghujung video. Jadi apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk dirimu sendiri saat masih belum berangkat ke Jepang? Oke Dara, jadi kamu gak usah terlalu overthinking, gak usah terlalu khawatir, karena visa kamu sudah akan jadi. Terus perjalanan kamu akan smooth banget ke Jepangnya, baik itu transitnya, di pesawatnya, segala hal. Untuk kelompok kamu ya, kamu gak usah ragu, gak usah takut, dan gak usah merasa kalau mereka itu mau approach kamu, karena gak bakal nyangka bisa dekat dan punya teman Jepang sebaik mereka. Kamu tuh gak nyesel sama sekali milih Okayama, karena awalnya kan Okayama tuh mungkin nggak terlalu diminatin sama teman-teman yang lain tuh dipilih karena ada sistemnya PBL, dan kamu memilih di situ. Dan hal-hal yang kamu dapat dari sana, saling bertukar pikiran sama sensei, sama teman-teman di situ, dan juga mana sih mahasiswa Jepang di situ tuh belajarnya kayak gimana gitu. Oke, pertanyaan terakhir nggak terasa, satu kata yang menggambarkan pengalamanmu di Okayama. Memorable, berkesan. Karena nggak nyangka bakal bisa seberkesan ini, walaupun cuma dalam waktu yang singkat udah bisa membuat suatu hubungan yang benar-benar baik. Terima kasih banyak sama mereka yang udah welcoming me so much, mau ngomong sama aku, mau ngajak aku makan, dan mau bantu aku selama di situ, dan mau foto-foto bareng buat TikTok bareng. Semoga di kemudian hari, di masa depan, kita bisa ketemu atau bisa make a collaboration together as a medical student or as a doctor. Ini pengalaman memorable seumur hidupku yang bakal aku ingat selamanya. You did a great job, Dara. Pokoknya awalnya kamu overthinking, takut, terus ke pressure, takut nggak bisa di situ. Apalagi ini topiknya susah, topik Jepang ya. Tapi kamu bisa mengimbangin, ngasih pertanyaan, ngasih komentar, berusaha untuk aktif, menunjukkan bahwa kamu bisa membahas topik ini walaupun kamu berasal dari negara di luar Jepang kayak gitu. Sudah sekitar 2 bulan yang lalu ke sana, tapi perasaan dan juga memorinya masih sama tersimpan. Bye bye, thank you so much.